Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Pengaruh Perubahan Teknologi di Jakarta Terhadap Kehidupan Sehari-hari. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi UTS dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Latar belakang dari makalah tersebut, yaitu yang pertama ada Jakarta telah menjadi salah satu contoh dengan pertumbuhan pengguna internet tercepat di Indonesia dengan infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya. Jakarta menjadi pusat pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada hadirnya aplikasi berbasis teknologi seperti Gojek dan Grab telah merevolusi cara masyarakat berpergian di Jakarta. Selain itu, sistem transportasi publik seperti MRT dan Transjakarta juga mulai mengadopsi teknologi tiket elektronik untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga ada program seperti Jakarta Smart City bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik seperti pengelolaan lalu lintas, pemantauan banjir, hingga pelaporan masalah kota melalui aplikasi Clue. Rumusan masalah dari makalah saya itu, yaitu yang pertama ada apa sih teknologi itu, yang kedua apa saja perubahan teknologi di Jakarta yang sudah dirasakan saat ini dan apa pengaruhnya, dan yang terakhir ada bagaimana perubahan teknologi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian saya ini yaitu untuk agar masyarakat tahu apa itu teknologi dan juga dapat manfaat dari teknologi tersebut. Yang kedua, agar masyarakat memahami pengaruh dari perubahan teknologi terhadap kehidupan sehari-hari. Dan yang tiga, agar masyarakat dapat memilah dan memilih teknologi yang baik untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih teknologi itu? Pengertian teknologi adalah kombinasi dari alat, teknik, dan metode yang diterapkan dalam penciptaan barang atau jasa, serta dalam penyelesaian masalah-masalah tertentu. Yang kedua, teknologi adalah solusi praktis yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan eksperimen. Teknologi juga berarti sarana yang kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan berbagai hal, baik itu untuk mempermudah pekerjaan maupun untuk meningkatkan produktivitas. Jenis-jenis teknologi di sini ada 5, yaitu teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, teknologi medis, dan juga teknologi energi. Manfaat teknologi antara lain yaitu satu untuk efisiensi dalam pekerjaan, yang kedua untuk kemudahan akses informasi, yang ketiga untuk peningkatan kualitas hidup, yang keempat ada untuk perkembangan ekonomi, yang kelima untuk mendukung pendidikan, yang keenam untuk meningkatkan komunikasi, yang ketujuh meningkatkan produktivitas industri, dan yang terakhir ada untuk membantu pengelolaan sumber daya alam. Perubahan teknologi di Jakarta, ada beberapa perubahan teknologi yang sudah kita rasakan di Jakarta dan juga penerapannya, yaitu yang pertama implementasi Jakarta Smart City. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan konsep Smart City untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi kota. Melalui Jakarta Smart City, berbagai teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk memantau dan mengelola infrastruktur kota secara real time. Salah satu inovasinya adalah aplikasi Jaki atau Jakarta Kini yang berfungsi sebagai platform interaksi bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik. Yang kedua yaitu peningkatan penggunaan internet. Mayoritas penggunaan internet di Jakarta ditujukan untuk media sosial, menunjukkan tingginya adopsi teknologi informasi di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada optimalisasi layanan publik melalui teknologi. Aplikasi cepat respon masyarakat atau CRM
yang memungkinkan warga melaporkan masalah secara langsung dan mendapat respon cepat dari pemerintah. Selanjutnya ada pengembangan infrastruktur transportasi modern. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu contoh penerapan teknologi tinggi di sektor transportasi. Peningkatan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi dalam pembangunan TIK nasional pada tahun 2022 dengan skor 7,51 dalam kategori tinggi. Hal ini mencerminkan komitmen Jakarta dalam mengembangkan infrastruktur dan layanan berbasis teknologi. Selanjutnya, persiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah DKI Jakarta fokus menyiapkan SDM yang menguasai teknologi informasi untuk menghadapi perkembangan teknologi yang pesat. Upaya ini untuk memastikan bahwa warga Jakarta memiliki peluang yang sama dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Pengaruh perubahan teknologi dalam kehidupan sehari-hari ada apa aja sih ya? Yang pertama ada kemudahan dalam transportasi, yaitu antara lain ada layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab yang memungkinkan warga untuk memesan kendaraan secara instan. Yang kedua ada sistem MRT Jakarta yang menggunakan teknologi modern, memberikan pengalaman transportasi yang cepat, aman, dan terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti Transjakarta. Yang ketiga ada aplikasi tiket elektronik, yaitu yang berfungsi untuk mengurangi antrian panjang di loket dan memberikan akses yang lebih nyaman. Selanjutnya ada transformasi dalam gaya hidup digital. Yang pertama belanja online melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak semakin populer, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Selanjutnya layanan pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Dana memudahkan transaksi tanpa uang tunai, menciptakan efisiensi dalam belanja, transportasi, dan tagihan. Selanjutnya ada efisiensi dalam layanan publik. Aplikasi seperti Jaki atau Jakarta Terkini memberikan akses mudah ke berbagai layanan publik. Peningkatan produktivitas kerja dan pendidikan. Bekerja dari rumah menjadi lebih umum dengan dukungan teknologi komunikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet, terutama selama pandemi COVID-19. Di sektor pendidikan, platform learning memudahkan pelajar dan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, pengelolaan lingkungan kota yang lebih baik. Program Jakarta Smart City memungkinkan pemantauan lalu lintas, cuaca, dan kualitas udara secara real time. Dan pengelolaan sampah berbasis teknologi seperti aplikasi pelaporan sampah liar mendukung kebersihan kota. Yang terakhir ada kesenjangan digital dan tantangan baru. Kesenjangan digital antara kelompok masyarakat menengah ke atas dan ke bawah masih menjadi tantangan, terutama dalam hal akses perangkat digital dan literasi teknologi. Selain itu, ancaman keamanan cyber juga meningkat dengan maraknya transaksi digital dan penyimpanan data online. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu perubahan teknologi di Jakarta telah memberikan dampak besar dalam mempermudah kehidupan sehari-hari, meningkatkan efisiensi, dan mendukung produktivitas. Namun, perlu diperhatikan lebih terhadap kesetaraan akses teknologi dan keamanan untuk manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua pihak lapisan masyarakat. Saran agar perubahan teknologi itu menjadi lebih bermanfaat dan positif, yaitu satu untuk memperluas akses teknologi untuk semua lapisan masyarakat dengan menyediakan akses internet yang lebih terjangkau dan merata dan meningkatkan literasi digital. Kedua, untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dengan mempercepat penyebaran teknologi jaringan 5G, memperkuat infrastruktur pendukung lainnya. Tiga, mendorong inovasi lokal, yaitu memberikan dukungan lebih besar kepada startup teknologi lokal dan mengembangkan pusat inovasi atau teknologi yang bisa menjadi tempat kolaborasi antara pemerintah,
akademisi dan pelaku usaha untuk menciptakan solusi berbasis teknologi. Ini daftar pustaka yang menjadi acuan dalam penelitian saya. Sekian presentasi tentang penelitian saya tentang pengaruh perubahan teknologi di Jakarta terhadap kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.